Ginaan gerangan. Bismillah. Sini baik. Nalak lagi kira-kira keamannya. Masuk ke dalam. Udah masuk ini. Rekaman. Apa ini langkah lagi? Kinan. Sini. Nah. Ayam dari. Ayam. Yang di ujung Cina ada. Ini Pak, ini Pak. Ada di Cina ada pada kursi. Kami ini berbukti ya, ketemu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa yang dapat 10 kepalanya. Wa isawiyatun bitahiyatin tahayu biasana minha aurut duha. Kalau kamu diberi ucapan selamat, maka ucapan itu kembalikan yang lebih baik. Munido balikan dengan serupa. Kalau kita jawab itu waalaikumsalam dapat 10 pahalanya. Kalau kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dapat 20. Kalau kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah dapat 30. Nah itu sebelah kita ini tidak 10, 20 ke 30. Tidak banyak pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru sumila sadur ya'nil maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, staf pengurus dan anggotanya Desa Tanjung Agung. Yang saya hormati saudaraku pengurus masjid, imam, khotib, Jeladan Harim, masjid setempat, para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, seru dan pandai, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga dan keluarga besar ahli musibah. Dalam suasana duka yang sangat dalam ini, selaku hamba yang gaib, dan tentunya kita sama-sama memanjatkan segala puja puja syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gemuk syukur, yang kurus syukur. Kenapa aku gemuk syukur? Kalau dia di depan itu berkurang, lebih. Yang kurus juga bersyukur. Kenapa kurus bersyukur? Kalau digonceng pakai motor ringan. Alhamdulillah atas rahmat dan iman Allah di malam yang kedua ini kita pada hadir di rumah duka mengharapkan marjotillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah demi langkah jadi guna sampai ke sini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai pahala yang sangat besar kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Malam ini Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya salah satu keluarga kita, ibunda kita yang kita cintai, yakni almarhumah Sukarda Aina binti Suhim. Jadi ini termasuk nama yang padek. Aina itu artinya
salah satu penghuni surganya Allah. Jadi atau wanita pembawa kebahagiaan. Ini arti dalam Islam. Sama dengan yang ceramah ini ibu sekalian, hamdan. Hamdan ini kalau bahasa agama orang yang terpuji. Tapi bukan pepujian. Aku kalau di ayat kedua Tanjung Agung ini negara juga. Mungkin lalapang bertemu ini ya bertanya tadi. Apa nama beliau dia? Jadi nama masih yang lama telah. Dan di sebelah kanan saya ini ya punya dia pun. Alhamdulillah dia sehat. Malam ini Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mendoakan almarhumah, semoga seluruh dosa-dosa waktu di dunia, baik yang besar, yang kecil, bila sengaja ataupun yang tidak, kiranya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermohon kepada Allah semoga seluruh amalia almarhumah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menerimanya. Amin. Allahumma amin. Dan kita mengharapkan kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhumah, seorang suami tercinta, di mana lagi ya? Betul ya? Juga uang anak, 3 menantu, jadi jumlah 6 tadi ya. Jam 12 tadi jadi mana asalnya? 6 teman. Oleh itu. Jadi aku berpikir tadi 3 tambah 3. Nah, jadi 12, jadi barulah 6. Oh itu. Jangan, boleh nambah-nambah. Baik, Jadi Bapak Ibu sekalian, anak 3 ya, dan menantu 3 serta cucu 5. Ya ini termasuk keluarga besar dan termasuk kayu di dunia. Semoga kayu di dunia, kayu pula di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita mengharapkan kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhumah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya setiap yang bernyawa tak mati. Bukan hanya manusia saja yang mati, tumbuh-tumbuhan, hewan. Tapi baik yang bernyawa tak mati. Dan almarhumah telah mendahului kita sekitar jam 3 ya, hari Kamis kemarin. Kita mengharapkan kepada keluarga besar yang ditinggalkan tetap sabar, ikhlas, dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam kehidupan sehari-hari hendaknya selalu bersyukur. Sabar dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, artinya menahan. Apa yang ditahan? Mulut agar tidak mengatakan yang di depan. Tangan itu pula. Ada kadang-kadang sabar sabar. Tapi tangan ini ninju batang pisang, ninju batang sawit. Itu termasuk dari sabar. Sabar ini adalah menahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, jangan kau balik jadi gumah alim musibah itu. Inai reaksi keluarga yang tinggalkan. Apakah sabar, apakah nido, apakah nyabi-nyabi ke pakaian, dendang-dendang dua roh, jalankan ini, jalankan itu. Dan sampaikan yang aku ketahui. Jadi sampaikan kepada Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah sabar nianan keluarga bisa yang ditinggalkan. Kalau itu malaikat, bangunkan dia rumah di surga, beri nama Baitul Ham. Jadi rumah pujian yang diperuntukkan kepada orang yang sabar. Salawat dan salam dan tentunya tersampaikan kepada uswatun hasanah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
man shalla alayya sholatan. Satu-satunya makhluk Allah ibu-ibu di yaumil akhir kelak yang akan melindungi kita, yang akan menyelamatkan kita, yang akan menunjukkan syafaat hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan Muhammad yang agung. Ada Muhammad yang agung. Mati pun oh. Lah mati. Jadi ketua kerja yaumil akhir kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat Allah dia diam, nunduk. Lemana cilunginya bahwa ini umatku dan itu umat yang lain. Inna Allah yamilka makhuran muhajalin min asarin wudud. Sesungguhnya umatku kalau kata Nabi kita dia mil akhir akan ditandai bekas air sembahyang, bekas berwudu. Oh ini umatku, ini bukan. Artinya berwudu ini Bapak Ibu sekalian rupanya menjadikan ciri khas seseorang itu muslim atau bukan muslim. Kalau ibu-ibu malam ini kalau biasa mengamalkan sembahyang cerah kalau buku kan tahu. Tambah cantik, tahu. Pakai jilbab, mudah-mudahan lah lunas kredit loh. Semoga Bapak Ibu sekalian kita perbanyak baca selawat, mempelajari, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya. Ada 4 malaikat Bapak Ibu sekalian yang bersaksi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, kata malaikat Jibril, apabila umatmu baca selawat kepadamu minimal 10 kali sehari, kata malaikat Jibril, maka kalau dia melahir keluar jemaah itu akan tunjuk minuman di telaga. Bukan telaga. Telaga ini belakang lain itu. Apabila kita minum, jadi aja di telaga dijukan malaikat Jibril itu, maka itu aus lagi. Yang lain aus kita itu, yang lain lapar kita kenyang. Bersaksi juga malaikat Mikail, apabila umatmu Muhammad baca selawat kepadamu minimal 10 kali sehari semalam, jadi minimal paling mido, maka aku Mikail akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melahir kelak, lumka bangkit pala aku sebelum Allah mengampuni dosa-dosa orang itu. Luar biasa. Bersaksi juga malaikat Israfil. Aku Israfil, apabila umatmu Muhammad baca selawat 10 kali minimal sehari, maka kalau jemaah itu akan aku bimbing dibuka sesat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masyarakat Israel itu pula akan membimbing tangan kita Bapak Ibu sekalian ketika melewati jembatan namanya Shiratul Mustaqim. Diterangkan bahwa besar jembatan itu satu helai gumba dibelah 7 bagian. Sebagian itulah besar jembatan itu. Besar kecil ya? Kecil. Kalau setum kami tadi, lebih mau jambat walaupun kayu kita kanan. Macam mas itu. Kalau lagi jambat itu. Artinya apa? Perbanyak kita baca sholawat. Ibu-ibu sambil lirik di belakang, di jelapang. Lalu juga garam, bawang apa-apa putih, cabai, cereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dapat 10 palau. Ngulang lagi itu pun. Datang bapak tak pergi ukuran kabar. Bukan. Kepada tinggal kulah, ya buka ada kena bersikir. Ya daripada berjijah, lemak itu. Sambil nyesal, misalnya dalam bapa anak, lo dia tunjuk sambil toilet, air, try kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dapat pula 10. Tapi kalau misalnya belum begitu alangkah pekang terhadap pada kempul suaranya bagaimana misalnya, itu tidak dapat pahala. Artinya Bapak Ibu sekalian, karena engkau ya Muhammad, maka aku ciptakan langit dan bumi. Jadi yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan Bapak Ibu sekalian bukan Nabi Adam, bukan. Siapa yang pertama ciptakan? Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Padahal Rasul 10 ribuan tahun lagi akan lahir. Melalui Nur Muhammad ciptakan langit dan bumi. Melalui Nur Muhammad ciptakan para malaikat, ciptakan Nabi Adam alaihissalam dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Maka kita pada saat ini masuk dalam bulan Rabiul Awal ya. Saat ini kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah taziah dan tasliyah rahimakumullah. Tadi ada yang nanya jadi mana beliau gitu. Umur badan masih lama, masih di Selibau. Tadi asal-asal pergi pun itu kataku. Pergi pun itu, tapi ini dah pergi lah. Berjanji dengan sendirian dan itu jadi kais tadi aku. Mama ni betak motor. Yusuf bahasa Galo. Kata jumpa goma jangan lupa kata bantel kata kau gila atau di hujan ni dia kelala segala petang tadi. Jadi dia dulu kata jumpa goma sampai ke tabung tadi pulang lagi deras. Bapak Ibu sekalian, jamaah taziah dan taziah rahimakumullah. Apabila kita hadir dalam musibah seperti ini, dalam keadaan hujan, dingin, maka pahalanya ibu-ibu berbeda dengan yang nido hujan, nido dingin. Kalau dingin, maka pahala kita double. Kalau nido dingin, sekirat. Bukan sekerat. Kalau sekerat, bimbang. Lakon dayana koroni kasiro ya Rasul. Besar apa satu kirat itu? Maka kata Nabi Muhammad SAW, satu kirat itu sebesar Jabal Uhud. Jadi di Arab Saudi itu yang namanya bukit ibu Jabal. Ada namanya Jabal Uhud, Jabal Sur, Jabal Rahmah, Jabal Nur. Tapi bukan Jabalan. Jabalan lain lagi itu. Ada pula di Jabalan. Jabal Uhud itu tingginya sekitar 300 meter, panjangnya sekitar 7,5 km persegi dan persegiannya 19.000 meter persegi. Sebesar itulah pahala yang kita dapatkan. Apabila di hujan, ini keadaan dingin hujan, dua pahala dapat besarnya lah. Di bulan beliau, yang mudah dikudai. Keluar dari kemudian mudah. Mati kuda. Bila kepada dulu, gila aku kendian. Atau aku kendian kepada yang. Maksud saya Bapak Ibu sekalian, apabila ada tetangga masyarakat kita di mana baik, ada musibah kematian, kita bidika genya-genya itu. Sampai aku tadi ya. Kalau kira-kira anak ayam di jalan itu anyur, kira-kira sebesar hujan itu kan. Karena mengharapkan pahala yang sangat besar. Karena pahala inilah Bapak Ibu sekalian yang setia, yang akan ngantini kita di mana baik kita berada. Laki, belum kita setia. Bini, ya apa lagi? Kalau setia laki bini, ngapa baca sarak tu nah di perhatian kamu? Habis setiap hari. Ada yang perlu seperti kakak, bini itu, bukan laki sarak. Ya. Pas ini ya, jago. Dia dulu seperti juga di doa kita salah. Bapak Ibu sekalian, jamaah taziah dan tasliyah rahimakumullah. Kullu nafsin saikatul maut wa nablukum bisari wal khurif fitnah wa la turja'un.
Katakan setiap yang bernyawa itu mati dan kami akan menguji kepada keluarga yang ditinggalkan, baik dan tidak baik, suka atau tidak suka. Dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Almarhumah ini informasinya termasuk di dalam mall ya, dia didapat melaksanakan kegiatan seorang ibu nyiram air anak, jelas ya. Ini tapaknya baik ibu sekalian, alasannya baik. Sesungguhnya kontraknya lah sampai. Walaupun umatin ajalan saja ajaluhum la yastakhiruna satu wala taqdimun kata Allah. Kalau lah sampai masanya kontraknya lah habis rezeki seseorang itu berangkat. Dia pajak dimajukan, dia perlu pajak diundurkan. Tidak harus nunggu kuliah kuliah ketunaan misalkan, nunggu sawit kuliah buah pasir, tidak berangkat. Karena Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya di Lauhul Mahfuz itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebatang pohon yang sangat rindang, sebab pohon beringin. Tapi bukan golkar. Kalau kan golkar, kalau kepanjang, kalau. Jadi setiap daun ini Bapak Ibu sekalian, ada identitas kita masing-masing. Misalnya Hamdan meninggal umur 100 tahun, misalnya, ya diaminkan. Misalnya. Jadi di mana sebabnya apa? Ada diterangkan di daun itu. Mati kelo ninggalkan cucu sekian, ninggalkan anak sekian, ninggalkan bini Sekian. Tidak, jangan itu. Sekian lebih aja. Artinya Bapak Ibu sekalian, lah ada di Lauhul Mahfuz kita sekalian ini. Ditunggui oleh malaikatnya Allah berbentuk cahaya. Daun itu mengalami 3 proses ketika akan meninggal seorang hamba Allah. Pertama jadi ijang. Ijang ini kira-kira umur sekitar umur 30-35 tahun. Jadi ijang. Kalau kita ini jadi belakang khususnya itu masih ijang itu. Baru ID itu, apa dia? Nggak pernah ide nih an. Banyak sana. Proses yang kedua 40 lagi. Kedua jadi ijang menjadi kuning muda. Umur sekitar 35 sampai 45 tahun. Jadi kuning muda gitu. 45 tahun. Proses yang ketiga jadi kuning muda menjadi kuning tua. Nah, 45 sampai 60-an. Dia berdiri gitu. Berarti dia kalau lagi saya gitu. Siap berdiri lah. Jadi apabila daun itu gugur Bapak Ibu sekalian, maka meninggal seorang hamba Allah. Kalau daun rambut daun mangga mula kuning tua, dia keumbahan situ. Ada yang hidup umur 100 tahun. Ada. Namanya kalau dandanan motor made in Jepang. Awet. Ketika daun itu gugur, maka malaikat penjaga daun tadi ibu menunjukkan kepada malaikul maut. Ayo mau bermaut, namo sukada aina binti suhimni lah sampai masuk dicabut. Jadi malaikul maut mencabut nyawa kita Bapak Ibu sekalian, nido pernah salah pilih nido. Misal, nak cabut si A, cabut si B misalkan. Nido salah pilih ya. Janganlah salah pilih itu kita.
Bukan tiga yang abang lu kita tahu. Iya, tahu. Ada ketiga sejuta. Akhirnya dia tinggal aja. Ya Allah. Mantap kalau itu aku. Dia udah cukup. Kalau aku waktu itu sekali alhamdulillah 4 kali calon. 4 kali caleg. Kata kamu duduk sana, ya duduk coba. Jangan boleh duduk. Duduk di rumah. Bapak sekalian jemaah takzir dan taslim rahimakumullah. Ketika daun itu diserahkan kepada makhluk maut, maka dicabutlah nyawa kita dan meninggallah seorang manusia itu. Ini yang berlaku di keluarga kita, ya ibunda kita yang cerita, ini Sukarda Aina ini. Ketika mencabut nyawa seseorang, kita hanya mempunyai 2 gelar Bapak Ibu sekalian. Bukan gelar SPD, bukan. SPD ini suka penggemar dangdut. Gelar kita cuma 2 Ibu sekalian, husnul khotimah atau su'il khotimah. Itu saja. Kalau husnul khotimah, mati yang baik, mati yang menyenangkan, mati yang menggembirakan, mati di jalan Allah dan surga badahu. Ada kadang di Facebook itu komen ada yang meninggal husnul khotimah. Dia. Itu keliru. Penulisannya husnul artinya menghinakan. Yang benar tuh husnul khotimah. Jadi hati-hati dalam mengetik. Ibu sekalian di Facebook ini kan lah pintar galau geniau. Ciri-cirinya jadi Nabi kita Muhammad SAW, orang yang mati husnul khotimah itu pertama hidungnya ngebang, ciri pertama. Jadi kalau kepada kita mati husnul khotimah, mulai malam ini belajar ngembang hidung. Dia pulang dia muncul sana. Ngembang hidung. Dibandingkan lain Bapak Ibu sekalian, hidung ngembang kadang-kadang dari puji. Cuma kalau 2 anak muji bapak anak, wala ka ganteng dingin, lah, sama kuda air dia, ngembang hidungnya tu. Cuma kalau di mata ka, dia jauh lagi, kenapa lagi jatah ke bawah dia? Ya, karena kita memang Bapak Ibu sekalian, manusia dengan manusia lain itu boleh saling puji. Kita hanya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi fitrah kita sebagai manusia, syukur dipuji dan takut dicela. Direndah cela tu. Cuma kalau kita berada ke rumah tangga, kita cela ni itu kan dapat ikut kita saja. Oh, tapi kalau dia ajak-ajakkan dia, alam hebat ketabar ni, ya kata, ada dia kalau mau tu keluarga lu itu. Dia fitrah kita. Kira yang kedua Bapak Ibu sekalian, mukanya walaupun hitam akan dapat putih cerah. Ini ciri-ciri orang yang mati baik, mati husnul khotimah itu. Dan yang ketiga, dia tersenyum ketika dia ujian sakaratul maut itu. Seolah dia meninggalkan dunia ini tidak ada beban, tersenyum dan meluapkan peluh, ya, di pasing matanya ini hidung. Kalau ada salah satu ciri itu ada pada seseorang itu Bapak Ibu sekalian, maka dia termasuk mati husnul khotimah. Jadi yang kedua, yang su'il khotimah, walaupun mukanya tiap hari dibedai, bedak ariano pakai bedak pipa karungan selempir 1000, lebih dari ibu era. Terus dah ke sawit berbedak, dah ke sawah berbedak, dah berbimbang berbedak, berbedak baik kan? Kalau dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala dari rakyatnya, walaupun putih, suram, pucat mukanya itu. Dan mohon maaf akan mengeluarkan buih, jadi kidau kanan bibirnya.
Tapi jangan kita kata kalau kita bertemu itu ada mulakan bunyi di kita kanan, kabar ini mati di depan jangan. Pasal kita di baru keluarga. Artinya Bapak Ibu sekalian, begitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengancakkan kepada kita di akhir hayat seorang manusia itu mati baik atau tidak baik tergantung amal yang kita suka. Bini didapatkan dulu laki itu puluh. Ngapa dia dari sembahyang kan? Buat apa dia sembahyang? Anakku di bisa tren aja marjin doa aku. Aku nak doa kali ini. Ya, yang akan menolong diri kita Bapak itu kita. Bini dapatan dulu, laki dapatan dulu. Kalau di dunia, tidak ada taci baca hutang, tidak ada beras baca pinjam. Di dunia, kalau di akhirat Bapak Ibu sekalian, itu baca api. Tinggal nafsi menyelamatkan diri masing-masing. Karena di dunia nih Bapak Ibu sekalian, kita hanya sebentar saja. Dunia darul balai wal ibtihani. Dunia itu tempat ujian, dunia itu tempat cobaan. Berapa lama kita dunia? Ya legal. Ada kata seseorang itu mati umur 100 tahun. Sehari di dunia, 1000 tahun di akhirat. Maka jemaah itu di dunia ini hanya 2,4 jam saja. Jam akhirat. Kalau dia mati 100 tahun. Jadi mana sana dapat itu? 100 umur dibagi 1000 dikali 24 jam. Sama dengan 2,4 jam. Ini kalau 100 tahun. Dan almarhumah ini sekitar 50 tahun. Jadi sekitar 1,2 dikit. Jam akhirat. Legal? Legal. Ini lama. Yang lama kalau kita Bapak Ibu sekalian, jadi akhirat keluar surganya Allah Subhanahu wa taala. Iyalah. Di kuburan berapa lama? Lama pula di situ. Jadi mulai Nabi Adam Mariano sampai kini 80-puluhan ribu tahun. Masih di situ. Tahu. Yang lama pula kita apabila di surganya Allah keluar hidup mati-mati. Kedua tidak kita ada galau. Kata kawan ada ruku situ. Ya ada itu kawan. Ada galau. Buah-buahan situ itu ada pakai tanggo atau duit itu. Kalau akal di pucuk buah ke bawah sambil ngulik kita pajak. Nanti. Ini kalau masuk surga. Ibu-ibu ini tak masuk surga beri. Pagi kita berangkat. Kalau ibu ini murandianan masuk surga itu. Lain hal yang lanang. Kalau lanang ini banyak proses itu. Kalau Tino yang pertama antati saujaha, kalau dia taat dan patuh pada laki, kalau ajaran dan berita kepada dan seorang istri menuruti, ini termasuk salah satu memudahkan seorang wanita termasuk surga. Yang kedua, akimi sholat, mendirikan sholat, menjaga aurat. Kalau begini Bapak Ibu sekalian banyak yang mengecek kuat daripada pakai jilbab 2 kilo lagi dan lebih. Yang keempat, membahagiakan bapak anak. Yang ada itu, mohon maaf kalau yang itu ada, ya namun itu ada, lepas lagi dia. Oh. Membahagiakan suami itu Bapak Ibu sekalian itu
tiket ya untuk ke surga, termasuk senyum. Bapak anak balik jadi kerja, terus semakin membahagiakan. Tapi jangan dia mendadak senyum. Kalau dia mendadak senyum lain, bertemu tiang listrik, temu stomegu, itu namanya lagi L. Jadi senyum itu harus ada tepat jarak dan waktu. Kalau seorang suami Bapak Ibu sekalian, prosesnya banyak. Kesempatan masuk surga, jadi boleh mas, dikira di sini. Anak nanti, aku kira kalau punya surga, bisa kan? Jangan kuda. Banyak pertanyaan. Dia tuh, udah banyak ini. 6 jam itu perbuatan. Minum. Karena seorang ladang ini, suami ini prosesnya berat. Kulukum ro'in walaupun mas'ulun arroyati kata Allah. Karena seorang suami arijalu qawmun 'alan nisa, untuk seorang wanita yang akan ditanya kalau pertanggungjawaban apa yang dipimpin. Karena yang ladang ini mengaku-ngaku punya jarang mendapatkan kebahagiaan. Ngapa buku jarang mendapat kebahagiaan? Batu kecil aliano kita galak di marah dua. Salah dikit untuk marah. Lah bekerja kita marah sedikit di marah atasan. Mati kalau marah Tuhan. Jadi kenapa dapat marah kalau? Bapak sekalian jamaah taziyah dan tasdiyah rahimakumullah. Almarhumah ini telah meninggalkan kita Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya kematian itu hanya berpisah nyawa dan roh. Jadi roh dan jasad ya. Jasadnya boleh mati ya, tapi roh hidup. Jadi rohnya Bapak Ibu sekalian, almarhumah ini lagi hidup. Ya. Contoh roh itu hidup, roh kita yang masih segar kini, galak kita bertemu di dalam mimpi. Dalam mimpi kita kan bertemu dengan roh yang orang yang sudah meninggal lama, bersenda gurau mereka di situ. Itulah menunjukkan bahwa roh itu hidup. Tapi kalau misalnya kita, bapak kita sudah meninggal, lah 10 tahun atau 5 tahun meninggal, kita tidak pernah pun mimpi dengan bapak kita tadi. Itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa bapak kita tadi kenyang, ibarat makan. Kalau kita maju bermimpi, kita lama meninggal maju mimpi tiap malam, mimpi malas segala macam. Ini menunjukkan kita tadi lapar. Jangan mana turun mulai ke sana. Kenyang maksudnya Bapak Ibu sekalian, si anak tadi terus doakan, terus melaksanakan sholat, ya. Udah sembahyang maghrib, baca Al-Quran. Bacaan tadi sedekahkan kepada bapak kita. Ini dia kenyang. Jadi seperti kita mimpi Yasin tahlilan Bapak Ibu sekalian, maka yang Pak Imam itu pahala baca Yasin ini kita hadiahkan kepada almarhumah Ibu Sukardani tadi. Ya, insya Allah akan sampai. Ini menunjukkan seorang yang meninggal lama itu kita mimpi Bapak Ibu sekalian, maka dia kenyang. Ya. Karena jadi amalan-amalan kita yang kita sampaikan terus kepada dia. Ya. Begitu juga kita harapkan kepada anak-anak cucu almarhumah ya. Ada cinta sayang kita kepada orang tua, bukan pas lagi lemak lagi beli kapas bukan. Karena sayang seorang anak dan cucu pada orang tua sampai dia meninggal terus untuk berbuat baik. Apabila anak yang 3 termasuk ada nantu, ada kandung kamu baik, peran dan hak kewajibannya, ya termasuk cucu, melakukan kemungkaran Bapak Ibu sekalian,
maka almarhumah di alam kubur terganggu. Terganggu. Datang malaikat, hai ibu Sukanda Aina, anak kabaya tua tu di semayang. Katanya, jadi ngicip ya, nak ngapu kabel itu tu nak jadi semayang tolong imak dia nak aja. Pas pagi laporan pula malaikat, hai ibu dah Sukanda, ada yang kabar bertiga tu di dos itu mati tu. Pergi ke sawit, misalnya. Mudah-mudahan sembahyang kan enggak kok. Terganggu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita cinta dan sayang kepada orang tua yang telah meninggal, ibu telah meninggal atau anak yang telah meninggal ya, apabila orang yang tinggalkan, kalau dia tinggalkan berbuat baik, maka dia akan tenang saja. Kenyang. Tapi kalau berbuat kemungkaran, dia akan terganggu. Tapi itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu di depan dengar keluhan, rintihan, teriakan di penghuni kubur itu. Kita didengar. Jadi bukti cinta seorang anak ya kepada orang tua. Karena kematian ini merupakan ujian. Seperti yang disampaikan oleh Korea tadi ya, wala nabluwanakum bisa'in bil khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wa khusbat samarat wa basiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kami akan menguji kamu, kata Allah, kamu itu termasuk kita sekalian. Sebagian ujian. Jadi ujian yang Allah anjurkan kepada kita Bapak Ibu sampai dikit dan sedikit sekali ujian dibandingkan nikmat. Wa ta'udu nikmatullahi la tusuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah mampu menghitungnya. Walaupun kamu kumpulkan rating-rating sebagai peta air laut sebagai tinta, Allah hanya meminta untuk bersyukur. Artinya apa ujian itu sedikit. Jadi ujian di dunia dan kalau ujian pula di akhirat. Di rute kita Bapak Ibu sekalian itu ada 13. Pertama jadi alam asal, alam asali, alam roh atau alam arwah. Masuk ke alam rahim. Berapa bulan? Sekitar 9 bulan 10. Lagi. Ya 10 tahun ada. 10 bulan ada. Oh. Setelah itu ke alam dunia. Berapa lama? Ya lebih keluar kita. Di alam dunia, alam barzah, alam kubur, jadi alam penantian. Jadi alam kubur itu bukan tempat terakhir. Kalau seseorang mengatakan tempat terakhir, keliru. Karena alam kubur itu, alam barzah, alam penantian. Apa yang dinanti? Hal kiamat. Kalau amalnya baik Bapak Ibu sekalian, maka akan tenang dia. Sholat, masih palanya, nunggu situ amalnya. Siapa kamu? Aku sholat kamu lagi puasa sebelah kidau, kasih tangan, zakatnya, sodakohnya. Dan Al-Quran yang sering kita baca Bapak Ibu sekalian akan memeluk dia. Memeluk jasad itu, ya Al-Quran itu. Berupa amal. Artinya apa? Kalau kita lagi peluang, siapa baik di depan lagi, situ damping. Ya. Ini yang namanya mendapat nikmat kubur. Jadi artinya, perbanyaklah kita baca Al-Quran. Udah maghrib, paling nido, sayin. Mau nido tidak sayin, doain. Mau nido, 2 ayat. Seayat. Sedut pulau misalnya, ya buka be Al-Quran tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Dapat pahala?
Dapat satu huruf yang kita baca itu 10 kebaikan. Misalnya 10. Lebih singkat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Kalau dah. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang akan memberikan syafaat bukan hanya Rasul. Yang akan memberikan syafaat bukan hanya para ulama. Yang memberikan syafaat bukan hanya anak yang meninggal di bawah balik. Ya, termasuk orang tua yang mengakikahkan anak yang diakikah itu akan memberikan syafaat. Termasuk Al-Quran yang kita baca pun itu akan menunjukkan pertolongan bagi yang bacanya. Jadi kita kalau selama ini belum pasien belajar. Karena aku ada pahala orang yang terbata-bata dengan yang pasien beda. Yang terbata-bata pahalanya dua. Misalnya kul wallahu ahad misalnya kan. Dia terus. Nah, itu pahalanya dua. Dibandingkan orang yang pasien. Yang pasien ini Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setahun sekali. Ini yang membedakan Bapak Ibu sekalian, orang yang terbata-bata dua, yang pasti satu. Karena yang terbata-bata dia maju belajar. Terus belajar dia. Salah, ulang lagi. Belum tamat di surah Iqra 1 sebulan, 2 bulan tak. Belum tamat Iqra 2 bulan, 3 bulan, terus. Ini Bapak Ibu sekalian, diceritakan ada seorang yang buta ya. Buta ini hidungnya kan. Jadi ketika dia meninggal, Bapak Ibu sekalian, seorang bapak itu, jadi waktu akan memasukkan ke liang lahat kubur itu, nianan membau dalam kubur itu. Jadi bertanya-tanya yang masuk ke almarhum itu ke liang itu, amal dia lah ini. Padahal dia ada seorang yang buta. Kerjanya pada sekitar rumah lah, itu jauh itu. Setelah sudah dimakamkan, lalu para melaksanakan upaya menguburkan tadi balik ke rumah. Hai mawo, kalau masuk itu. Dia amal laki diriu. Kami tadi masuk ke liang, nianan. Jadi 20 dia. Ya kapal ke sawah. Karena petang ke kebun. Ya bukan, ini amal dia dilakukan oleh laki itu. Jadi teringatlah seorang istri tadi Bapak Ibu sekalian, laki yang buta tadi, dia tiap malam itu antara tidur ngambil Al-Quran, dan Al-Quran itu dibukalah selembar terus jadi digabal-gabal ini kan. Dan berkata, ya Allah, aku ini buta ya Allah, tidak bisa melihat. Hidup baca Al-Quran ini. Jangan salahkan engkau ya Allah. Aku hidup cinta kepada Al-Quran. Aku cinta dengan Al-Quran ini. Itu dilakukan Bapak Ibu tiap malam. Dan orang buta tadi. Inilah yang mendapatkan keistimewaan jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia kuburnya Jadi malam ini banyaklah kita baca Al-Quran. Melalui HP ini lah banyak naruh hijau. Bapak Ibu sekalian yang mata zia dan tasliah rahimakumullah, kepada anak-anak yang ditinggalkan almarhum, seorang ibu ini perjuangannya luar biasa. Ya. Dalam membesarkan kita, memberikan pendidikan, kesehatan, lunakkan kita, segala macam. Ya. Sangat berat dibandingkan seorang bapak. Seorang ibu, mohon maaf, jadi mulai mendung berapa bulan? 9 bulan. Ke mana-mana di Batak. Ke sawah di Batak, ke kebun di Batak, ke hutan di Batak. Tadi itu ada misalnya
tinggal kuda kabar di bawah mak dah kepekan. Nah, gitu. Dibatau. Berat. Tapi kalau bapaknya cuma asuh cuma mengandung, ya murah. Dalam niu 8 buah, keban dari kiri 4, kanan 4. Kemana itu? Kayak ke bawah. Udah. Berat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau udah mengandung melahirkan. Antara hidup dan mati. Kalau meninggal seorang ibu melahirkan, dia termasuk mati yang baik, mati syahid, ya. Bukan syahid yang mati, bukan mati syahid. Mati di jannah Allah surga abadi. Kadang-kadang di setelah tidur seorang ibu-ibu ini, anak lagi kecil, tidur negal, weh, bangun seorang ibu, dinailah kepemia, semising, bapak, beruah kan? Jadi itu ketika hijau minyak manis, bukan minyak manis, minyak telon, apa namanya itu? Minyak telon. Minyak manis yang lain kan, no, minyak pisang gitu. Berarti juga beda. Disuruh celana. Bobok lagi, suruh ibu. Sampai 5 menit mulai lagi. Weh lagi. Bangun lagi seorang ibu. Latihan ibu. Jadi kata seorang ibu tadi, "Hai punya, ibu dah, udah aja boleh. Ada kabar situ dia, di rendahnya." Tapi kalau bangun akap, lalu dimandi, pakai sepatu, pakai celana alap, baju alap, sini nak, terjebak nak, kata bapak. Tidaknya. Tapi kalau pura pahit tengah malam, siapa? Ibu. Inilah perjuangan seorang ibu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita selaku anak, tentang pelayanan, ini dahulukan ibu. Ya, muka ibumu, muka ibumu muka. Ini pelayanan. Tapi dalam berbakti, abuka, bapak kamu. Bapak begini, bisa serempak mantau anak ini doa dengan bapak. Nah, jadi berai doa mantau bapak. Bapak yang didulukan pelayanan itu ibu. Tapi dalam berbakti, ya, bukan pada ibu. Yang utama adalah bapak. Ini kadang-kadang kita salah mengartikannya bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, dimaksud di bawah telapak kaki ibu itu ibu yang senunuhan. Coba ini keberi ada surga itu. Artinya Bapak sekalian, surga di bawah telapak kaki ibu itu bagi ibu yang soleha. Tapi kalau terbimbang misalnya pakai rok sempit, nyanyi ada setan. Siapa mak apa dia? Juga bukan itu yang dimaksud. Telapak kaki surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ibu yang pade, yang soleha, ya tidak pernah tinggalkan sholat. Kemudian kecuali ya kuburan. Tapi kalau mati ini bapak-bapak banyak pulau yang makin lebih banyak. Kalau ditanya, "Dang, ngapa begini sembahyang?" "Aku nih dang men jauh." "Awak lah nak." Ini perjuangan seorang ibu luar biasa Bapak Ibu sekalian, membesarkan kita. Sudah saatnya kita selaku anak berbakti pada orang tua, bukan hanya di dunia, lebih-lebih almarhumah ini telah mendahului itu. Jadi kepada anak nantu, anak kandung sama baik. Jangan dikatakan aku dikandungnya anak nantu, kamu aku beri gitulah ya, kan tidak sama ya. Orang tua dan mertua sama, tidak ada beda di situ. Bapak sekalian bermata dia dan tasliah rahimakumullah. Ada pula seorang ini
suami ya ketika anak lagi kecil belakang ada. Waktu dia kemudian tengah malam dia bangun seorang suami tadi. Dunia ngeruh. Ada oleh itu belakang bapak anak itu. Karena saya berjijik pula seorang bapak itu. Ada tenang hidup aku ni coba. Coba aku jadikan cuma 13 kan. Jadi kali ini dia bapak ni. Ada begini itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, inilah perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Sudah saatnya dengan anak-anak kita untuk berbakti kepada orang tua baik masih hidup maupun apalagi telah meninggal seperti ini. Bapak Ibu jemaat takziah dan tasliah rahimakumullah. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anaknya? Yang pertama, kalau doa itu wajib di doa-doa alasan durhaka seorang anak apabila tidak mendoakan orang tua. Doa akan makbul dan abdul doa itu apabila kita melaksanakan sholat. Kemudian sholat baru doa paling tidak Allah maghfirli wali walidayni warhumma kama rabbayani. Paling tidak itu ya waktu kita sholat. Karena sholat ini Bapak Ibu sekalian sebagai benteng pertahanan kita, ya. Agar kelihatan dekat seseorang itu kepada Allah, tidak jadi sholatnya. Kalau lo sholat tunggu tinggal, nah itu ditanya ke puluh. Kalau kata Nabi Muhammad SAW, mudah-mudah umatku beriman. Inailah waktu sembahyang Idul Fitri. Itu muhur itu. Jadi mana-mana itu. Mata sejadah. Sembahyang. Tapi menangina umatku yang beriman di waktu subuh. Waktu sahur. Hinaan situ. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk tidak meninggalkan sholat. Karena apa? Karena janji yang terikat Nabi kita Muhammad SAW dengan kita adalah sholat, ya. Kalau sholat seorang itu, bapak Nabi kita Muhammad SAW lepas ikatannya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sembahyang ini diutamakan. 3 kali seseorang itu meninggalkan sholat Jumat yang bapak yang wajib tanpa uzur. Didapat nido, sakit nido, tua nido, tertutur petir nido, hujan deras nido, angin kencang nido, dia meninggalkan itu, maka hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mata hati telah ditutup, maka jemaah itu nido tidak lagi menerima kebenaran. Akan menimbulkan sifat asosial, menang dewe. Yang lain bigal galau, cuma mama yang calak. Itu timbul ya. Tidak ada nasihat. Ini kalau 3 kali, ya. Artinya Bapak sekalian, kita berusaha untuk perbaiki diri. Karena kematian ini seperti almarhumah ini tidak disangka-sangka masih umur 50-an, ya, dia berangkat. Dan kebidola ini ya kita, dia keluar. Apa lagi? Terlalu so. Kalau kita yang berseluruhan malam ini itu mati kalau masuk, ya, dan jadi anggota dewan, ya lu tentu lu mana tak jadi cara kulido kan, nunggu mati kan. Karena yang membedakan iman dan takwa kita Tanjung Agung dengan Arab Saudi Bapak Ibu sekalian, ya takwa kita. Jangan kita katakan di Arab Saudi itu orang yang beriman galau belum tentu. Atau belum galau belum tentu. Banyak di situ. Copet-copet banyak. Jemur bini, jemur lengit, tanggal sampai sehari 2 malam. Kadang itu ketemuan tu. Saya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian 2 kali. Pertama 2011. Berangkat haji, kemudian 2015 berangkat gubernur sudah di Hamsah itu sebagai pembimbing haji daerah, ya. Tapi gelarnya masih setia.
Kalau di Facebook H3, bukan halal haram hatam, bukan. Oh. Artinya Bapak Ibu sekalian, inilah kita butuh berasul-asul. Pernah diceritakan zaman Nabi Muhammad SAW, waktu seorang itu akan dimakamkan, sebelumnya disolatkan ya, waktu disolatkan jenazah itu bergerak. Jadi mulai bergerak. Jadi mulai imam iya. Mulai mundur itu. Ngapun beli hidup nih dia mana. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ada jamaah tu hendak bata ini. Apa nama itu, hendak bata kayu. Kalau diinai itu, kalau diulang di jenazah itu. Setelah dibuka dan ada ular yang melilit. Nah, apa kata ular itu? Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, jangan badut aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nyiksa kena ini. Nyiksa ladang ini di dunia sampai akhir itu. Karena apa? Karena meninggalkan sholat. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi Ibu sekalian berusaha di belakang Bapak, di rumah jadi makmum atau yang padek itu di masjid yang padek. Tapi kalau misalnya agak jauh dan ada alasan lain ya, ada unsur lain boleh di rumah ya. Awaluma yuhasibu lamma qiyama shalah fa in salu aksaru amali fa in fasada sayru amali. Amal yang pertama dihisab, amal yang pertama ditanya Allah yang akhir kelak adalah salat. Kalau salatnya baik, salatnya sempurna, maka akan baik dan sempurna pula ibadah-ibadah yang lain. Karena salat merupakan induknya ibadah. Kita banyak sedekah. Apa ini sembahyang ni, umat sedekah aja kan? Tapi yang induknya dilakukan tidak sempurna. Ya. Maka sempurna itu kita melaksanakan sholat. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian kepada anak nantu dan anak kandung almarhumah dan cucu ya, untuk membantu almarhumah ya, terus melalui sholat mendoakan. Yang kedua, untuk membuat sedekah. Karena apa? Kata Nabi kita Muhammad SAW, dua perkara yang kamu lakukan apabila kamu ditinggalkan seorang ibu meninggal. Yang pertama, kamu memberi makan dan minum. Inilah yang kita lakukan, yasinan tahlilan. Kemudian itu tanda syukur dan terima kasih. Keluarga alim musibah menghidangkan makanan salah kadarnya. Ini niatkan sedekah untuk almarhumah. Satu. Yang kedua, kata Rasul, sedekah baca Al-Quran. Ini harus dilakukan oleh anak-anak ini. Misalnya ada tajil 50.000, ini atas nama emak ke masjid. Ada yang masak misalnya, datang ke Selibau nih dan misalnya durian, budi ya tuh. Bantah ke situ, sebuah dengan bentar. Sedekah. Jadi sedekah nih ibu sekalian, kita tunjuk jemaah itu yang pade. Ini kadang-kadang lain. Dan musim durian, nih yang kecil-kecil ini nak juga kecil kabar. Yang tumbangan ini pengah kabar. Yang besar-besar juga masuk ke dalam. Nah, ini jangan. Kita menunjuk itu yang pade. Tapi kalau kita menunjuk, jangan lagi di kicika. Ini kadang lain. Kami bayang menunjuk tapi nilai tumbuh. Ya, jangan. Kalau udah lepas dengan kita Bapak Ibu sekalian, biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalasnya. Karena apa? Dari kebaikan-kebaikan sedekah. Selama ini kita kena asam urat, kena stroke, sakit ginjal, kolesterol tinggi, segala macam hidapan, keluar masuk rumah sakit itulah biasa. Uluan laudim, coba dengan sedekah. Coba kan? Pernah diceritakan Bapak Ibu sekalian,
Seorang bapak yang kayu rayo, kebun sawit di bawah, sawah di bawah, rumah bertiga-tiga, tanci, banyak. Dia di depan. Di depan ni kecil sebenarnya. Ini dah baca kemia. Di depan. Jadi nanya dengan Ustaz. Ustaz, aku ni benyerto. Tapi aku ni di depan itu baca kemia. Ada ubat aja. Yang murah aja ubat itu. Sedekahkanlah sebagian harta diri. Bapak diri baca kemia sihat. Ibu dengan niat aja marah aja. Disedekahkanlah sebagian harta. Atas izin Allah Bapak Ibu sekalian sihat si bapak tadi. Sebulan, 2 bulan, ulang lagi. Semua kemia. Nanya lagi dengan Ustaz. Ustaz, ya aku alhamdulillah aja. Setelah aku sebagian harta aku sedekahkan, aku baca kemia. Ini ngelah kau ulang lagi hidup beliau. Ya ada ubat aja. Ya ada aja beliau. Ya sedekahkan lagi sebagian harta diri. Ya habis saja mana mama yang bersihat dia kan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian disedekahkan sebagian hartanya tak habis. Atas izin Allah dia sehat. Tapi ngelagau tadi ini dia baca kemia itu mubur bajunya kemia. Datang dia ke tetangga dan beraya, ada WC, datang, ada WC. Orang dia itu lagu ragal itu. Masih dapat kita coba baju mubur kemia. Artinya Bapak sekalian, jadi sedekah itu bisa mengobati kita, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu. Insya Allah panen sawit kita per 2 minggu dapat tanci 2.500.000 disedekahkan buat ayam geprek. Sebuah 10.000 kali 500 bukan ke musala ibu-ibu. 2 minggu ke depan dapat 5 juta, ambil 1 juta. Pesankan misalnya ayam geprek, juga ke bapak hari Jumat, bagi kak hari Jumat. Terus menerus. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, tanci 5 juta yang kita miliki, 1 juta yang kita sedekahkan, hakiki sebenarnya hanya 1 juta itulah milik kita. Yang 4 juta kili galu. Jadi maksud aku banyak-banyaklah berbagi. Ya. Pernah Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Ya Allah, kata Nabi Musa, aku yang melaksanakan sholat ya Allah. Kalau itu yang kamu lakukan ya Musa, maka akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Aku yang melaksanakan puasa ya Allah. Kalau itu yang kamu lakukan Musa, kata Allah, maka akan menahan hawa nafsumu. Aku yang berzikir ya Allah, mengagungkan asmamu. Kalau itu yang kamu lakukan Musa, maka akan menenangkan hatimu. Artinya aku dengan kita berzikir tadi akan menenangkan hati kita. Yang kalau selama ini kepala murah pusing penuh misalnya kan, perbanyak untuk zikir, untuk sembahyang. Gimana baik? Dia baca misalnya panjang ya pada paling tidak seperti la ilaha illallah atau selawat Nabi. Ada sawit misalnya 50 batang. Nabi salawat dengan Rasul waktu jodoh batang pertama bismillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad umpan pulau standar. Lalu pulau batang kedua bismillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad umpan pulau standar. Kalau 50 batang berarti 50 kali selawat kali 10 itu tanda berzikir ya, ingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, ingatlah dengan aku kata Allah dengan berzikir. Apabila kita ingat Allah, Allah pun akan ingat kita. Kalau kita perhatian kepada Allah, Allah pun akan perhatian kepada kita. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah pun akan dekat kepada kita. Dan yang keempat kata Nabi Musa, lalu apa ya Allah yang harus aku lakukan? Bayang kalau dia puasa lo dia, berzakat lo dia, zikir lo dia.
Maka yang aku inginkan ya Musa, kata Allah, kamu bersedekah. Memudahkan urusan orang lain, membantu orang lain. Itu yang utama yang Allah kendaki Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena sedekah itu akan menjadi payung kita, menjadi perlindungan kita di yaumil akhir. Jangan heran kalau ada seseorang kita ada kepanasan, kehausan ya di padang pasar, ada kita inai kawan kita di bawah tenda, duduk di kursi jok, kita panas jonido. Jadi itulah salah satu Bapak Ibu sekalian dinaungi oleh sedekah tadi. Ya. Bapak Ibu sekalian jamaah takziah dan tasbih rahimakumullah, dan terakhir kepada anak-anak yang ditinggalkan. Kalau saran saya, kalau ada tanci, ya, bagi yang anak wenam tadi, bisa menghajikan almarhumah, namanya ba'dal haji. Mana caranya? Insya Allah 2026 jamaah semua berangkat sekitar di bulan September, ya sekitar itu. Maka kita nitip kepada yang kita kenal, ya, tolong ba'dal haji ke emak aku. Berapa biayanya? Sekitar antara 5 sampai 6 juta. Siapa yang melaksanakan ba'dal haji itu Bapak Ibu sekalian? Jemaah di Mekah. Jadi atas nama ibunda kita Sukarda Aina binti Suhin, dari mulai niat pertama, ya, sampai selesai rukun dan wajib haji dilaksanakan atas nama almarhumah, ya, yang orang sana yang membadal hajikan. Ketika telah selesai melaksanakan badal haji, maka beliau akan dapat sertifikat. Ada saksi 2 orang yang membadalkan namanya jelas dan saksinya jelas. Artinya apa? Apabila itu dilakukan, maka walaupun telah meninggal almarhumah, la bergelar hajjah. Walaupun telah meninggal. Ya. Jadi perlu kita garis bawahi pada anak-anaknya. Ya, asuku ketajin 6 juta atau diri berapa? Kira-kira kan? Kalau enggak. Nah. Begitu juga kita sekalian. Orang tua atau yang telah mendahului kita, atau ibu atau anak, boleh. Jadi ba'dal hajikan nitip kepada yang akan berangkat haji. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian perlakuan-perlakuan, amalan-amalan anak yang ditinggalkan, anak yang soleh dan soleha. Karena putus amaliyah keturunan anak Adam kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang berguna, dan meninggalkan anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan dan berbuat baik kepada yang telah meninggal. Bapak Ibu sekalian jamaah takziah dan tasdiyah rahimakumullah. Begitu juga untuk menyambung hubungan silaturahim kepada anak-anaknya, terus datang ke Makkah. Jangan, kadang ada Bapak Ibu sekalian kadang bertahun-tahun itu datang. Jangan, paling tidak kita fokus sebulan sekali. Ya. Datang ke makam, assalamualaikum ya alal kubur, atau assalamualaikum ya lah dia. Duduk kita di situ, kita berzikir, baca Al-Quran boleh, Yasin silakan, berzikir. Apabila itu yang kita lakukan waktu kita ziarah kubur, maka 40 penghuni kubur di sekitar itu ditunda siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang kita datangi akan dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita lakukan. Ada diceritakan Bapak Ibu sekalian, seorang suami dan istri. Jadi yang bidapan tuh binio. Sehari 2 hari, sebulan 2 bulan tambah arak pecah itu kan. Jadi kata bini, Pak Sano, aku kalau misalnya ninggal lo, mudah betulan lagi ya gila aja. Atau bini tadi kan, tapi nunggu gumput tumbuh kuda aja belum. Marah aja. Jadi atas kebetulannya di Allah, seorang istri tadi meninggal. Dia teringat seorang bapak tadi kan,
Kalau dah betunan dia tunggu kudai kupu buah. Mulai sebab ada terlibat cirek. Mana dan? Dah ke makam. Dah lucu ayat aja kan. Sehari 2 hari. Jadi masuk je tu batak ini teko tiap akap itu supaya kumpul tu kena tumbuh. Juga kacang betunan. Ini salah. Polo dia jadi depan dia. Nah, Bapak sekalian yang matasya dan tasliyah rahimakumullah ya. Dan juga kepada anak-anaknya diceritakan ada yang di Litang ya. Nah, ketika balik misalnya ke Litang, ajak tetangga sekitar itu, masyarakat itu yasinan tahlilan. Doakan Mbak. Lakukan itu. Di mana anaknya berada? Begitu juga anak-anak yang lain. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya tidak ada 3 hari, tidak ada 7 hari, tidak ada 40 hari, tidak ada 100 hari. Yang pada itu tiap hari. Tiap pada. Luar biasa. Ketua Yasinah Tahlil tiap hari bila perlu. Apabila itu yang kita lakukan sebagai anak kepada orang tua, maka anak-anak kita pun Bapak Ibu sekalian akan berbuat demikian. Tapi kalau kita sebagai anak jarang berbuat pada orang tua, mendoakan, baca Yasin, baca Al-Quran untuk orang tua. Misalnya kita ngecilkan anak, nah, doakan datuk ke batu. Udah aja diri yuk. Lapang aja doa ke nenek. Nah, ini doa dapat manis. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang meninggal itu mereka adalah hidup, yang meninggal itu adalah, yang mati itu adalah jasad. Artinya, berbuat baik ya. Karena sesungguhnya perpisahan itu hanya sementara. Ya, nanti kita juga akan bertemu dengan almarhumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan kepada kita sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir malam ini, dengan kematian almarhumah ibunda kita ini menjadikan sebagai tazkirah, nasihat yang diam, ya. Nasihat yang berbicara adalah Al-Quran. Artinya apa? Kata Nabi kita Muhammad SAW, Itaimu khomsan qabla khomsin, sababaka qabla harumika, wa khinaka qabla suwilika, wa diyataka qabla sakomaka, wa laitayaka qabla mautika. Laksanakan yang 5 sebelum 5 yang lain datang dengan kamu. Masa muda kamu pergunakan dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa tua. Masa sehat dan gagah dan tubuh batang, jangan lagi meninggalkan sholat. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum bidapan datang. Kalau lebih dapan, lah payah Bapak Ibu. Walaupun tidak sempurna lagi, tinggal di kasur, di katil kebadah itu. Kalau lebih dapat. Masa sehat sempat sebelum kesempitan tiba. Kalau ada dempi, buka awangan. Halal payah itu Bapak Ibu sekalian. Sebelum kesempitan itu datang. Masa kayu kamu, kata Nabi kita Muhammad SAW, berguna kekayaan itu untuk berbagi kepada orang lain, jangan dimakan suhar. Karena sesungguhnya harta yang kamu miliki ada hak-hak orang lain di dalam itu. Apabila hak itu tidak dikeluarkan, maka akan keluar dewek. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan?